Jian Huxian, pemburu wanita dari dunia kiamat akibat zombie, merasuki tubuh seorang wanita bernama sama dengannya. Gemuk, penuh bintik-bintik coklat, dan pemalas. Baru berpindah dunia, Xian sudah melihat pria tampan bertubuh kekar berotot dengan badan coklat six-pack. Xian terkejut karena tangannya menyentuh pria tampan itu. Pria tampan itu berbaring di kumpulan kulit binatang, menatap Xian penuh nafsu dengan wajah memerah. Mulutnya membuka dengan marah. Xian kaget dan refleks berlari keluar gua, tetapi ia tersandung dan terjatuh. Pria tampan itu dengan cepat menangkap Xian, melilit Xian dengan ekornya. Lilitan sangat kuat hingga Xian menangis, menggerutu pelan. Apa kesalahanku hingga pria sialan ini begitu marah? Pria tampan itu berkata dengan keras, babi biru gemuk. Lebih baik aku mati daripada tidur denganmu, berikan aku obat penawar sekarang. Xian terkejut dan terdiam. Entah mengapa ia menangis. Xian menggerutu dalam hati. Pria ini, jika saja kekuatanku masih ada, sudah kubunuh pria sialan ini. Sesaat kemudian suara sistem bernama Ling terdengar di kepalanya. Selamat Tuan, sudah berhasil berpindah ke dunia para beast di mana betina sangat langka dan berharga. Tuan mendapatkan satu pil penawar racun tingkat menengah seharga 100 poin, dan mendapatkan kekuatan elemen kayu dan api level 1. Xian tanpa berpikir lama langsung memasukkan pil penawar itu ke mulut pria tampan. Sesaat kemudian pria itu pulih dan langsung berlari keluar gua, menengok ke arah Xian. Pria tampan itu berkata, kali ini kumaafkan, tapi jika terjadi lain kali, kupastikan kau akan mati. Setelah pria tampan itu pergi, Xian melihat sekeliling dengan kaget. Gua lembah penuh dengan tulang dan kulit binatang yang kotor berserakan kemana-mana. Xian berkata, apa ini kandang babi? Pemilik tubuh ini pemalas sekali. Sialan, pusing kepalaku sambil merapikan guanya. Xian bertanya ke sistem Ling di mana ini. Ling mengatakan bahwa tuannya berpindah dunia karena mati terpeleset di toilet dan tubuh tuan sudah habis dimakan para zombie. Jadi tuan tidak bisa kembali ke dunia lama. Xian merasa malu karena mati konyol bukan mati karena bertarung. Belum sempat berpikir jernih, Ling lanjut mengatakan jika sistem setengah berhasil diperbarui dan mendapatkan misi utama yaitu melahirkan anak dan menaklukkan 6 pasangan yang berbeda suku. Salah satunya pria yang baru saja Xian temui bernama Lu Zhongxi. Dengan rasa suka -1, rasa benci 100%. Xian kesal dengan misi itu. Kesalahan apa sampai membuat ular itu sangat membencinya? Ling berkata, pria itu adalah putra ketiga tetua suku ular coklat. Dia dipaksa menikah dengan pemilik tubuh ini. Pemilik tubuh ini sangat cinta mati dan melakukan berbagai cara untuk berhubungan dengan pria ular ini. Xian berkata dalam hati, pantas saja dia sebenci itu padaku. Xian menghela nafas, aku yang jomblo seumur hidupnya ini, harus menyelesaikan misi yang absurd. Ling menenangkan Xian dengan mengatakan jika Tuan berhasil melahirkan anak untuk satu pasangannya, Tuan akan mendapatkan tambahan umur 1000 tahun setiap melahirkan dan mendapat kekuatan tertinggi di dunia beast ini. Xian tak mau tetapi Ling berkata jika tidak menjalankan misi Xian akan mati dalam 1 tahun. Xian yang kesal mau tak mau menerima misinya. Selesai menata rumahnya Xian berlari ke sungai untuk mencuci dan mandi karena dia merasa dirinya kotor. Di sungai Xian melihat 4 wanita dari sukunya, satu gadis yang berbeda sendiri sedang duduk di pinggir sungai. Salah satu wanita berbisik ke temannya dengan keras, tak mungkin kan wanita gendut pemalas itu ke sungai untuk mencuci dan mandi? Wanita berambut pendek itu menyeletuk, jangan seperti itu. Mungkin kakak Xian bosan di rumahnya jadi kakak ke sungai. Serunya dengan nada lemah lembut penuh makna. Ling mengatakan wanita berambut pendek merah muda itu bernama Hong Mei. Anak adopsi dukun suku ini dia dari suku serigala hitam. Dia disembunyikan salah satu warga suku serigala hitam karena warna mata dan bulunya berbeda. Hong Mei sangat iri dengan pemilik tubuh. Karena cinta dan kasih sayang tetua suku dan ayahnya ke pemilik tubuh tidak pernah kurang. Apalagi pemilik tubuh mendapatkan 6 pasangan yang tingkatnya di atas puncak menengah. Xian mengabaikan mereka dan terus berjalan ke arah hulu sungai. Di hulu sungai Xian mencuci semua kulit binatangnya. Setelah mencuci, Xian melanjutkan mandi. Kotoran yang menempel di badan dan rambutnya pun ikut mengalir ke bawah sungai. Xian yang menyadari bahwa wajahnya sangat jelek di pantulan air. Ling berkata, selamat Tuan, telah menyelesaikan misi sampingan mencuci kulit binatang dan mandi, mendapatkan berupa alat set mandi. Xian pun sangat senang dan memakai sabun dan sampo itu. Sesaat kemudian Xian mendengar suara gemericik air mengarah ke dirinya. Xian terkejut dengan kemunculan pria tampan berambut panjang berwarna biru toska dan bertelinga sirip itu di tengah sungai. Jarak keduanya tidak jauh.
Yurong yang terdiam sinis berpikir bahwa Xian mengikutinya dan hendak memaksanya seperti yang dilakukannya dengan Qiang Zong Seshi. Yurong berkata kesal, kau mengikutiku lagi babi biru? Jangan harap kau memenuhi hasratmu itu denganku. Xian yang kesal karena mendengar itu berkata, kau buta? Kau yang kesini mendekatiku yang sedang mandi, tapi kau malah menuduhku mengikutimu, dasar sialan, serunya marah. Xian menyelesaikan mandinya dan langsung pergi tanpa satu kata pun. Yurong tertegun sejenak dan kesal, tapi entah mengapa dia merasa aneh di hatinya. Xian pulang dengan mood yang rusak, tetapi sesaat kemudian dia merasa lapar. Xian bingung harus makan apa, karena tidak ada makanan di rumahnya. Ling berkata, misi sampingan terbuka, mengumpulkan tanaman obat dan membuat makanan dari buah, daging binatang atau tanaman lainnya di hutan. Xian berhasil menemukan jamur, tanaman, dan buah pisang matang liar di hutan. Ling berkata, selamat misi selesai, mendapatkan 50 poin, dan wajan besi besar dengan alat masak lainnya. Xian sangat senang. Sesampainya di rumah guanya, Xian mengambil air dengan ember dari sistem. Xian mencuci semua hasil jerih payahnya di hutan dan memasaknya. Tak lama seorang pria tampan berambut panjang warna silver bertelinga rubah, berbadan kekar masuk ke gua dengan membawa sejumlah daging besar. Pria tampan itu terkejut dengan kebersihan gua Xian. Dia berpikir, apa Xian berubah atau memang ingin bermain trik untuk menarik kami para pasangannya? Pikirnya curiga. Tak sempat kaget Xian mendengar notifikasi. Ling berkata, target pasangan terdeteksi, pria rubah putih bernama Wei Hu Lijing, salah satu pria tertampan di suku dan terkuat keempat selain tetua suku, dukun suku, dan kakak laki-laki Xian dengan tingkat rasa suka 50%, kebencian 50%. Xian bingung dan berpikir, apa-apaan itu rasa suka dan benci sama, yang benar saja, pikirnya. Ling mengatakan bahwa Li Jing dan Xian adalah teman masa kecil. Li Jing berkata, Xian, ini daging hasil buruanku, akan kumasakan untukmu, katanya dengan lembut. Xian yang malu dan bingung pun menjawab, Kak Li Jing, terima kasih atas daging buruannya, taruh saja dagingnya ke pojok sana, nanti akan kupotong, dan aku sudah memasak sup kelinci hasil dari buruanku tadi. Mendengar perkataannya Li Jing melihat ke arah wajan hitam di atasnya ada sup daging. Li Jing tertekun di pikirannya berkata, pantas saja wangi harum tercium sampai dari luar gua. Li Jing menanyai Xian tentang masakannya karena selama ini Xian sangat pemalas dan tak pernah memasak. Xian yang gugup pun menjawab, Kak Li Jing tenang saja, aku sudah berubah, dan tak akan melakukan kesalahan yang sama terulang lagi. Li Jing yang mendengar itu pun tersenyum manis dan percaya perkataan Xian. Xian yang gugup dan malu pun mengajak Li Jing makan bersama. Li Jing pun tidak menolak ajakan Xian. Saat memakan yang dibuat Xian, Li Jing pun terpanah dengan rasanya yang gurih dan lezat itu. Setelah makan Li Jing mencuci sendiri piringnya. Setelah selesai Li Jing pun mengatakan dia hendak makan terus bersama Xian. Ling berkata, selamat tuan, tingkat kesukaan Li Jing bertambah 10%, poin yang didapat 100 poin, mendapatkan kekuatan elemen kayu, api tingkat 2, dan mendapatkan elemen air tingkat 1. Xian bahagia mendengar notifikasi itu, dan mengiyakan perkataan Li Jing, namun dengan syarat bahan makanan didapatkan olehnya. Dan setelah makan mangkuknya juga harus dicuci sendiri. Li Jing pun menyanggupi hal itu. Setelah percakapan itu Li Jing berpamitan dengan Xian untuk pulang. Xian pun tertidur di atas kasur kulit binatangnya. Pagi saat Xian sedang memasak sop jamur dan daging, datanglah pria tampan berambut putih bermata emas. Informasi dari Ling rupanya dia adalah Jian Linjun, kakak laki-laki Xian dari ayah yang berbeda. Jian Linjun berkata, adik babi, besok saatnya ayahmu menjemputmu untuk ikut dengannya ke suku Serigala Biru. Jadi kau jangan sampai membuat masalah lagi yang tidak perlu, jangan mempermalukan suku rubah kita, perintahnya dengan nada agak ketus dan datar. Xian pun mengangguk dengan enggan. Jian Linjun menimpali, kau memasak sendiri? Dasar para berdebah itu, kenapa memperlakukanmu dengan tidak baik ini? Tunggu saja, aku akan menegur mereka, katanya dengan marah. Xian terkejut dengan kata kakaknya itu. Xian pun langsung membela mereka tidak salah Kak Jun, aku hanya bosan jadi aku mencoba memasak, jadi jangan marah, kata Xian dengan nada memohon. Jian Jun pun lulu berkata, baiklah jika itu maumu, tapi jika mereka bertindak semena-mena denganmu jangan sungkan meminta bantuanku, aku akan siap membantumu. Jian Linjun berpamitan dengan Xian yang agak terkejut dengan kasih sayang yang tiba-tiba itu.
Setelah kakaknya pergi, Xian penasaran dengan rupa ayah Xian. Kenapa dia bisa menciptakan pemilik tubuh ini yang jelek ini? Ling berkata, pemilik tubuh ini aslinya sangat cantik, namun diracuni. Racun itu membuat nafsu makannya bertambah setiap saat dan sikapnya pun makin berbeda dengan aslinya. Tetapi Tuan tenang saja, dengan adanya aku di sini dan kekuatan Anda yang akan semakin bertambah, tubuh Tuan akan sehat kembali. Xian pun sangat senang dan sedih, pantas saja dia mati muda rupanya karena keracunan. Esok harinya Xian mencuci muka dan sarapan. Setelah itu Xian memotong dan mengukir kayu untuk dijadikan tombak jebakan buruan dan membuat keranjang rotan dengan kekuatan sulur kayunya. Beberapa jam berlalu akhirnya selesai, Xian pun bersiap ke hutan untuk berburu. Saat di hutan Xian memasang jebakan untuk menangkap kelinci atau babi hutan. Dia tidak menyadari semua tindakannya dilihat oleh pria tampan berambut emas dengan tatapan penasarannya. Di kepala Xian notifikasi Ling berbunyi. Tuan, target suami Anda terdeteksi, Xiong Minggu anak terakhir dari tetua suku Harimau Emas. Dia dijodohkan denganmu saat dia terluka sangat parah karena bertarung melawan suku Paus Orca. Dia terpaksa menerimanya karena tidak ada betina yang mau dengannya saat itu, rasa suka 40%, rasa benci 100%. Xian melihat sekitar tetapi tidak menemukan pria itu di mana. Tanpa memperdulikan pria harimau itu, Xian fokus menunggu buruannya terjebak. Sesaat kemudian seekor babi berukuran sedang melintas jebakan itu dan langsung mati di tempat. Xian sangat senang dan membawa babi itu untuk dimasak nanti. Minggu tersenyum tipis, menarik, sejak kapan babi ini sangat pintar? Di jalan menuju guanya Xian bertemu Wei Li Jing. Li Jing bertanya babi itu dari mana. Xian dengan girang mengatakan ini hasil buruanku. Li Jing yang terkejut tetapi tidak menunjukkannya berbicara. Sini aku bawakan untukmu, aku akan membantu memasak. Xian tercengang dengan perkataan Li Jing dan mengangguk dengan menyerahkan babi hutan itu. Saat di gua mereka berdua memasak bersama. Xian memerintahkan Li Jing mencuci jamur dan memotong babi. Xian bertugas untuk menyiapkan bumbu. Melihat Xian memasak hati Li Jing berdebar kencang. Dia merasa Xian sangat terampil dalam memasak. Notif terdengar, Ling berkata, selamat Tuan, kesukaan target meningkat 10%, berhasil mendapat tisu toilet dan 1 tingkat elemen air. Xian pun senang di dalam hati. Tak lama kemudian Jian Linjun masuk ke gua Xian. Linjun terkejut dengan pemandangan itu. Linjun mendekat ke arah mereka berdua dengan berkata, Li Jing, kenapa Xian yang memasak bukan kau? Tanyanya dengan agak marah. Li Jing yang terkejut dengan kehadiran Jian Linjun tertegun sejenak. Xian yang melihat Li Jing sedikit tertegun pun menjelaskan, jangan salahkan Li Jing kak, aku yang mau memasak dan dia juga membantu. Ngomong-ngomong kenapa Kak Jun ke sini? Tanyanya untuk mengalihkan. Linjun menjawab bahwa dia di sini untuk memberikan hadiah permata biru yang didapat saat berburu tadi untuk Xian. Xian menerima dengan cepat dan menawarkan untuk makan bersama. Linjun pun tidak menolak. Saat makan sesuap masakan adiknya, Linjun terkejut dan memberi pujian untuk adiknya. Sup apa ini? Kenapa begitu enak Xian? Tak salah lagi memang adikku, ucap Linjun. Xian pun merasa canggung dan tersenyum tipis. Linjun berkata, Xian berikan semangkuk sup ini untuk ibunda. Dia pasti senang. Xian tak bisa menolak karena tatapan kakaknya yang sangat bersemangat. Setelah mereka makan, Li Jing berpamitan dengan Kak Li Jun dan berkata dengan Xian, terima kasih dengan makannya. Seterusnya aku akan membantu MU dan makan di sini denganmu, kata Li Jing sambil jalan keluar dan tersenyum. Xian dan Kak Li Jun pun pergi ke gua tetua sambil membawa mangkuk penuh sup jamur daging. Setelah sampai di gua tetua mereka pun masuk. Xian melihat perempuan muda yang cantik sedang duduk di singgasana terbuat dari batu dan kayu. Xian merasa takjub dengan penampilan wanita itu. Setelah melihat Xian dan Li Jun, wanita itu langsung menghampiri dan hendak memeluk Xian. Wanita itu berkata, sayang, kenapa kau baru kemari dan kenapa kamu kurusan? Tanya wanita itu dengan penuh perhatian. Xian sedikit terharu dengan kasih sayang yang selalu dia dapatkan saat datang ke dunia ini. Dia tak pernah merasakan kehangatan ini saat di dunianya karena dia yatim piatu dari kecil. Xian pun tak bisa menjawabnya. Notif Ling berbunyi. Ibunda Xian adalah Jian Baihu, tetua suku Rubah Putih. Ia memimpin suku sejak usia 15 tahunan. Ia terkenal sangat awet muda dan cantik di usianya yang 159 tahun. Ia terkuat kelima dari semua suku di benua ini. Ia sangat menyayangi anak-anaknya terutama Xian karena anak satu-satunya dari suami yang paling ia cintai sampai menjadikan pemilik tubuh anak yang sangat egois dan pemalas, ucap Ling.
Li Jun berkata, Xian punya bakat memasak yang sangat bagus ama. Ini kami membawa sedikit untukmu. Xian menimpali perkataan Li Jun dengan canggung. Ama, ini sup buatanku sendiri, tanda maafku telah menjadi anak yang nakal selama ini. Tetua Jian terharu mendengar perkataannya dan berkata, aku tak menyalahkanmu nak, sini aku makan sup MU. Tetua Jian memakan makanan sup buatan Xian dan terharu karena rasanya yang enak. Tetua Jian bertanya tentang metode pembuatan makanan ini. Sebelum sempat menjawab notifikasi Ling terdengar, Tuan, misi terpicu, memasak makanan enak untuk ayah dan tamu dari suku serigala biru dan dapatkan pujian, akan ada hadiah menarik yang menanti.